Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anita Maisaro dengan NIM 2209020018 dari program studi Kesejahteraan Sosial, tepatnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari praktek pekerjaan sosial. Tetapi nantinya di video ini saya hanya menjelaskan beberapa tahapan-tahapan yang akan saya lakukan di dalam kasus saya sendiri. Nah, teman-teman, kita harus tahu nih, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan di dalam praktek pekerjaan sosial. Yang pertama adalah ada engagement, intake, dan kontrak. Yang kedua ada assessment. Yang ketiga ada perencanaan program. Keempat ada intervensi. Yang kelima ada evaluasi. Dan yang terakhir atau yang keenam ada terminasi. Teman-teman sekalian, di dalam praktek atau tahapan praktek pekerjaan sosial kali ini, saya mengangkat sebuah kasus dari jurnal, di mana kasus ini yaitu tentang anak korban eksploitasi dari ayah kandungnya sendiri. Nah, pada kasus ini saya memakai intervensi mikro. Kenapa saya memakai atau memilih intervensi mikro ke dalam penanganan kasus saya ini? Jawabannya adalah karena kita tahu bahwasanya intervensi mikro itu fokusnya kepada masalah yang kecil atau hanya kepada masalah-masalah individu, atau lebih fokus kepada masalah individu itu sendiri. Nah, karena memang fokus saya sendiri di sini adalah kasusnya kepada anak tersebut dan bukan keluarganya atau ayahnya juga ikut-ikutan, maka saya memilih intervensi mikro ini untuk dijadikan sebuah penanganan masalah karena fokusnya yang hanya kepada individu atau anak tersebut, seperti itu. Nah, di dalam tahapan atau praktek pekerjaan sosial di sini, saya melakukan tahapan yang pertama, yaitu tahapan engagement, di mana engagement itu sendiri adalah proses awal untuk berkomunikasi, untuk membangun kepercayaan si klien kepada kita seorang pekerja sosial, yang dimana melibatkan upaya untuk mempercayai serta berkomunikasi dengan si klien. Nah, di dalam engagement ini tentu saya melakukan beberapa hal kepada si klien, mulai dari perkenalan diri saya kepada si klien dengan ramah dan empati, kemudian menghormati batasan dari si klien, memberikan dukungan dan informasi kepada si klien, serta mendengarkan klien dengan sabar. Kemudian saya melakukan tahapan intake, di mana intake sendiri dapat kita artikan sebagai pengumpulan informasi dasar tentang si klien, di mana hal ini melibatkan mulai dari riwayat si klien, identifikasi si klien, serta alasan si klien mengunjungi kita seorang pekerja sosial. Nah, di dalam intake inilah si pekerja sosial atau saya sendiri mulai memperkenalkan peran pekerja sosial serta apa itu pekerja sosial. Ngomongin informasi dasar tentang si klien di dalam intake ini, tentu di intake ini saya juga membuat sebuah case record dari si klien agar memudahkan saya seorang pekerja sosial untuk mencari atau mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dan case recordnya dapat dilihat dari gambar. Kemudian ada tahapan kontrak. Nah, kontrak yang saya berikan kepada si klien berisi seperti di gambar ini. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan assessment, di mana assessment sendiri dapat diartikan di dalam kamus pekerja sosial itu adalah mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan tentang si klien, yang tujuannya adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi apa masalah dari si klien dan apa kebutuhan dari si klien tersebut. Nah, di dalam assessment ini, saya mencari informasi tentang si klien ini lebih dalam lagi melalui tools assessment. Tools assessment yang saya pakai di sini adalah history map. Nah, adapun alasan saya memakai tools assessment history map ini kepada kasus saya sendiri adalah karena klien yang saya miliki atau yang saya tangani saat itu adalah anak di bawah umur, yaitu masih berumur 12 tahun. Nah, anak-anak itu cenderung untuk mengungkapkan perasaannya lewat komunikasi atau visual itu sulit dan menjadi ada latar belakangnya. Tentu hal ini dapat mempersulit atau memperlambat informasi klien kepada kita seorang pekerja sosial. Nah, melalui history map ini kan lebih mengarah ke tulisan. Jadi, anak-anak atau anak di bawah umur tersebut bisa mengekspresikan dirinya itu lebih luas lagi tanpa adanya latar belakangan emosional. Dan tentunya dari history map ini, saya seorang pekerja sosial lebih mudah untuk mendapatkan informasinya dari tulisan-tulisan tersebut. Untuk menangani kasusnya melalui model guideline, saya memakai BPSS atau biasa disebut sebagai biopsikososial spiritual. Guideline ini juga akan berperan penting untuk melihat apa kebutuhan dari si klien. Nah, untuk tahap yang ketiga adalah tahap perencanaan program, di mana pada tahap perencanaan program ini tentu saya memberikan atau membuat perencanaan-perencanaan yang dibutuhkan oleh si klien dari informasi-informasi dari si klien yang sebelumnya. Yang pertama adalah rencana keselamatan dan keamanan si klien. Dan yang kedua adalah pemulihan kesejahteraan psikologis si klien. Ketiga adalah pemulihan akses pendidikan si klien. Keempat adalah pemberdayaan dan kemandirian dari si klien.
Dan yang kelima adalah bantuan hukum untuk si klien. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.